Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak asap kebakaran TPA Bagedung, warga sulit bernafas sehingga terpaksa gunakan masker saat keluar rumah. Korsleting listrik, gudang ban dan oli di Tangerang Selatan terbakar. Tidak ada akses jalan lain, warga Cikesal terpaksa gunakan jembatan bambu. MB, pengemudi ojek daring yang ditangkap dalam kasus penculikan di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka sengaja mencari anak-anak dan dipaksa menjadi korban asusila. Setelah menculik korban, pelaku bahkan sempat membawa korban berputar-putar sambil mencari tempat sepi untuk melakukan perbuatan bejatnya. Pelaku kemudian membawa korban ke kebun yang sepi dan mengancam akan mencekik leher korban jika tidak mengikuti kemauannya. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, korban diantar pulang oleh pelaku dan langsung kabur. Kemudian tersangka berhenti di sebuah kebun kosong yang sepi dan gelap berada di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian di situ korban sudah mulai menangis, malah tersangka kemudian melakukan pengancaman dan kemudian akan meninggalkan korban, serta menakut-nakuti korban kalau kemudian tersangka ini akan mencekik. Ya, tersangka ini akan mencekik korban jika kemudian korban tidak menuruti kemauan dari si tersangka. Polisi juga berencana akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Sahbudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan. Tidak hanya kendaraan roda 2, kali ini komplotan pencuri juga mencuri kendaraan roda 4. Komplotan ini terekam kamera CCTV. Komplotan pencuri ini melakukan aksinya di sebuah ruko di lingkungan Kemiri, Kelurahan Sukawana, Kota Serang. Pelaku sempat mondar-mandir di lokasi kejadian hingga mencoba mendorong mobil berjenis pick-up tersebut sehingga mobil dapat dibawa pelaku. Korban yang sadar mobilnya dibawa kemudian langsung mengejar menggunakan sepeda motor. Korban sempat menabrakkan sepeda motornya ke mobil curian, namun pelaku berhasil kabur. Pelaku diduga berjumlah 3 orang, 2 orang beraksi sementara 1 lainnya menunggu di seberang jalan. Awalnya itu sekitar jam 2 kurang ya, jam 1.45 yang saya lihat dari CCTV itu. Si pelaku itu datang dengan menggunakan mobil Agya putih ya. Dengan mobil Agya putih, saya lihat itu dari rekaman CCTV ada 3 orang pelakunya. Yang satu stay di mobil, yang satu pantau lapangan, yang satu itu bertugas memetik barangnya. Korban sudah melapor ke Polsek. Saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, akibat peristiwa tersebut, korban menghentikan sementara karyawan dan mengalami kerugian 70 juta rupiah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Seperti inilah jembatan bambu yang menghubungkan 2 desa, yakni Desa Panyabrangan dan Desa Katulisan di Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Jembatan yang setiap hari menjadi akses utama warga ini terbuat dari bambu dan swadaya dari masyarakat. Meski berbahaya, namun tidak ada pilihan lain bagi warga untuk menyeberangi Sungai Cisangu. Jika harus melewati jalan lain, warga harus memutar sejauh 5 km. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 15 meter dengan ketinggian sekitar 8 meter.
Kondisi jembatan bambu sudah rapuh karena tergerus arus sungai. Tiang penyangga dan bantalan jembatan juga banyak yang keropos. Bahkan sebelumnya sempat ada warga yang meninggal dunia karena terjatuh saat sedang berjalan di atas jembatan. Tidak hanya warga, setiap harinya jembatan ini juga dilewati oleh siswa saat akan berangkat dan pulang sekolah. Jembatan ini biasa dilalui anak-anak sekolah, yang paling sering itu anak sekolah, terus ibu-ibu pengajian, pokoknya jalan umum lah gitu warga. Saya sering lewat sini. Sudah berapa lama Pak jembatan ini ada di sini? Udah lama, malahan sering kena banjir itu, sering dibangun. Kadang yang bangunnya juga banyak yang gimana ya, banyak kecelakaan gitu. Kadang tangannya kena bambu, gitu. Berdarah. Kalau jalur ini sering dilintasi sama anak sekolah juga Pak? Iya, sekolah SMP. Seperti anak-anak sekolah lewat sini, kadang-kadang dia nggak ininya jembatannya nggak layak dipakai. Kadang-kadang ada yang pulang lagi gitu. Kadang-kadang ada yang masyarakat sono mau ke sini gitu. Kadang-kadang dia melihat jembatannya posisi begini mah karena takut dia pulang lagi gitu. Ini sangat diperlukan sama masyarakat sini Pak gitu, jembatan ini. Jembatan ini udah lama Pak di sini Pak? Jembatan ini emang udah lama benar gitu. Berapa tahun, Kadang dibangun ada air gede, kadang-kadang dia hanyut sama ke bawah air gitu Pak. Ngebangun lagi masyarakat gitu. Kalau di sini katanya perbatasan dua desa Pak? Iya, antara Penyabrangan sama Desa Katulisan gitu Pak. Karena merupakan akses yang cukup penting, warga berharap jembatan bambu tersebut segera direnovasi dan menjadi lebih kokoh agar warga aman saat melintas. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.